saya akan menjelaskan pengertian hadis dan pendidikan. Hadis secara etimologi berarti cara atau jalan hidup yang biasa dipraktikkan, baik ataupun buruk. Secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang dinisibahkan atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan atau qauli, perbuatan, sikap dan ketetapan, maupun juga sifat fisikis Rasul. Dan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 menjelaskan pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, dan juga membentuk kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Dan saya juga mengutip perkataan dari Profesor Haji Mahmud Yunus. Dia menjelaskan pendidikan ialah usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita yang paling tinggi. Dan dari pengertian yang sudah saya jelaskan di atas, saya menyimpulkan bahwa hadis Tarbawi dan pendidikan ialah hadis yang membahas tentang pendidikan. Ruang lingkup hadis pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak aspek yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun ruang lingkup pendidikan adalah yang pertama, Pembuatan mendidik yang dimaksud perbuatan mendidik ialah seluruh kegiatan, tindakan, dan sikap mendidik sewaktu menghadapi anak didiknya. Dalam perbuatan mendidik ini sering disebut dengan tahzib. Yang kedua, anak didik. Anak didik merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena oleh upaya yang dilakukan adalah demi mengiringi anak didik ke arah yang lebih sempurna. Yang ketiga, ada tujuan dan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pendidikan. Dalam hal ini dasar atau sumber pendidikan ke arah mana anak didik itu akan dibawa. Yang keempat ada pendidik, yaitu sebagai subjek yang melaksanakan pendidikan. Ini memiliki peranan yang sangat penting. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan banyak ditentukan oleh mereka. Yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Dalam pendidikan ini, Islam materi pendidikan sering disebut dengan matadul tarbiyah. Yang keenam ada metode pendidikan. Metode yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya. Metode tersebut mencakup cara pengelolaan penyajian materi pendidikan agar materi tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. Yang ketujuh, alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu semua alat yang digunakan selama melaksanakan pendidikan agar tujuan pendidik tercapai. Yang kedelapan, evaluasi pendidikan. Cara-cara mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Evaluasi ini diadakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar selama proses pembelajaran. Yang kesembilan ada lingkungan pendidikan. Yang disebut dengan lingkungan pendidikan di sini adalah keadaan-keadaan yang diikuti berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan. Lingkungan pendidikan ini sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Olehnya itu hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Materi selanjutnya adalah contoh-contoh hadis pendidikan. Ada 3, yaitu pertama hadis tentang legalitas penyelenggaraan dan tujuan pendidikan yang berbunyi man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahumi fa'alaihi bil ilmi.
Yang berarti barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang mengkehendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu, barang siapa yang mengkehendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua adalah hadis tentang etika pendidik dan peserta didik. Hadisnya berbunyi, "Man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu aljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, maka kemudian ia menyembunyikannya tanpa menjawabnya, maka kelak ia akan dikendalikan di hari kiamat dengan kendali yang terbuat dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga adalah hadis tentang berbakti kepada orang tua. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mislul walidi. Yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagimu adalah seperti orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa, dan Ibnu Hibban. Sekian materi dari kelompok 1 mengenai pengertian hadis, ruang lingkup hadis, dan contoh-contoh dari hadis pendidikan.